Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Mencintai tanpa harus jadi bucin. Bagi generasi milenial atau generasi Z masa kini, bucin adalah suatu kondisi yang tidak asing dalam hubungan asmara. Memang apa itu bucin? Tentu jawabannya sesuai dengan kepanjangan dari kata bucin itu sendiri, yakni budak cinta. Seseorang disebut sebagai bucin ketika memperlihatkan rasa cinta yang berlebihan kepada pasangannya. Jadi bagaimana caranya mencintai tanpa harus jadi bucin? Oke. Wah, karena dia lihat udah, ini bukan kekurangan lagi, ini udah kurang banget. Saking kurang bangetnya, tapi dia ngerasa, tapi aku mencintai dia. Oh. Gitu, sehingga kejelekan-kejelekannya yang udah parah-parah banget gak kelihatan. Dan ini mungkin di sisi ekstrimnya kali yang ya. Bener. Sampai bucin banget. Pernah gak sih teman-teman punya sahabat atau punya atau mungkin teman-teman sendiri mungkin lah pernah ngalamin yang ngelihat bahwa ini orang kok udah tahu pasangannya kayak gitu, masih aja nempel, masih aja mau sama dia. Emangnya nggak ada cowok atau cewek yang lebih baik apa dari dia gitu, sehingga kita ngelihat bahwa ini orang kok kayak wah nggak bener nih, ngaco nih dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ada tag sekarang, tag temennya itu langsung telepon, WhatsApp aja, kasih link GoPlay ini ya supaya dia nonton. Kalau nggak keburu nonton, lihat di Pijar TV udah lengkap tuh supaya dia tahu, woi sadar, wake up, sedar. Kok jadi aku marah-marah? Iya, jangan sabar ya. Love you guys. Oke, ini kita ada artikel berikutnya yang seru juga nih kayaknya nih. Nah, cari orang yang mau menerima kekurangan kamu, jatuh cinta sama keanehan kamu, tapi nggak membiarkan kamu memelihara sifat-sifat burukmu. Keren. Ya. Keren. Ya menerima, kan, ada yang bilang begini, Kak, tapi ya kita harus terima dong kita apa adanya. Iya. Kamu kalau sayang sama aku, cinta sama aku, kamu harus terima aku apa adanya. Iya. Bener dari posisi itu. Dari posisi pasangannya, harus terima apa adanya. Tapi dari posisi kita, justru kalau kita cinta sama orang tersebut, maka cinta tidak akan membiarkan kita apa adanya. Karena cinta itu sangat powerful. Itu tuh mendrive untuk kita melakukan sesuatu. Untuk berbuat sesuatu untuk orang yang kita cintai. Termasuk jika ada kekurangan-kekurangan yang ada, tuh kita karena kita cinta, kita nggak membiarkan itu menjadi ya apa adanya kita lah. Kita pasti pengen berusaha yang terbaik. Apa yang jadi dia ada dua suka, sisi. apa yang dia nggak suka, kita akan akan istilahnya, misalnya kamu nggak suka aku pulang malam gitu, aku akan berusaha untuk jadi apa Kamu yang kamu mau. Malam, enggak, maksud ini misalnya. Oh iya. Misalnya ada kata depannya kan misalnya, gitu. Bener, misalnya bener. aku nggak suka kamu main game terus. Ini gitu. Kenyataan ini bukan misalnya. Iya, misalnya. Nah, itu kan kamu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seseorang yang lebih baik buat aku, kan sebenarnya gitu kan. Iya, betul. Lama-lama aku juga nggak begitu suka main game. Ah, masa sih? Ibu berkata, "Nak, menikah itu bukan soal umur ataupun cinta. Tapi menikah itu adalah kesiapan, siap menderita, siap bahagia, siap terluka, siap merana, siap kecewa, siap berjuang dan siap menerima kekurangan masing-masing." Nah, ini aku setuju kali ini. Iya. Karena emang benar siap menderita karena kita melewati banyak hal juga kan ya di pernikahan gitu. Siap bahagia siap banget karena kita ada momen bahagia. Siap terluka adalah pasti momen-momen aku terluka sama Marsha gitu ya. Kapan? Loh iya, kehidupan sehari-hari kan ya, kayak misalnya dari bener. nih kalau menikah tuh ya omongan-omongan tuh kan ya celetukan. Kadang kita terluka loh sama suami atau istri kita gitu. Siap kecewa karena nggak semua orang sesuai ekspektasi kita. Yang paling sempurna adalah Tuhan kita gitu kan. Ya, kita semua punya kekurangannya, tapi bagaimana di masa kita penjajakan dalam pernikahan gitu ya, sebelum menikah kita kenali dulu setiap kekurangan dari pasangan kita. Betul. Yang paling buruk, yang paling parah. Make sure kita sekalipun. bisa
get along sama itu sih. Iya, berdamai. Sebenarnya kita bisa berdamai dengan itu. Sehingga kalau dibilang, dia masih kurang, pasti banyak kurangnya. Dia bukan jodoh gue. Ya terserah lu. Terserah lu, gitu. ya bener. Dia bukan jodoh gue. Kalau lu masih bisa nerima kekurangan dari pasangan itu, ya berarti kamu orang yang bisa menerima kekurangannya dia gitu. Karena kita juga nggak perfect amat sih guys. Iya guys. Lu juga kan juga nggak perfect amat. Kita semua tuh nggak ada yang perfect gitu. Semuanya pasti sekali lagi punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi bagaimana kita berdamai dan bisa menerima sama kekurangan itu. Gua punya banyak kurang, banyak banget. Misalnya apa sayang? Marsha itu ya, dia itu orangnya berentekan. Kalian tahu nggak berentekan? Berantakan. Jadi kayak barang-barang atau bekas misalnya buka paket gitu. Nah itu tuh kayak bisa siap. Berpaket. Bisa berhari-hari tuh kayak bungkusan bekasnya tuh kayak nggak berubah gitu di situ. Nah itu tuh yang kita tuh harus kayak terima. Tapi dari Marsyanya juga ternyata bisa merubah perilakunya itu gitu sebenarnya. Walaupun kadang masih kambuh ya. Masih kambuh. Tapi at least kamu jadi nggak membiarkan diri kamu apa adanya gitu. Kamu berusaha untuk get along sama pernikahan ini kan. Cara-cara pernikahan ini gitu. Pernah lo beberapa kali beresin tempat tidur. Nggak rapi tapi ya. Tapi kan berusaha. Iya. Tapi ya itu maksud aku gitu. itu yang kayaknya kita mesti bukan kita nggak mau menerima apa adanya, tapi sebagai kitanya itu yang tadi itu dibilang. Sinta udah berdamai sama kekuranganku dan dia rasa oke lah. Kalaupun Marsha nggak berubah berantakan terus gitu ya, dia masih bisa dengan gitu. Tapi kembali lagi dari sisi kitanya. Kalau kita cinta, maka kita pasti akan berusaha berubah. Betul banget. Jadi nggak ego. Kalau misalnya itu kan ego ya. Iya, benar. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.